Guys, adakah Indonesia, khususnya kepada Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi akan membuat aliansi baru? Dikatakan Indonesia akan bergabung dengan China, Arab, dikatakan hubungan lebih mesra. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, di mana dikatakan Jokowi akan membuat aliansi baru, iaitu grup ataupun kumpulan baru, di mana dikatakan Indonesia, China dan juga Arab, Saudi, di mana dikatakan hubungan ketiga-tiga negara ini sejak kebelakangan ini begitu mesra. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon terhadap video ini. Apa-apa pun, kita semak dulu video ini guys. Wow. Eropa keok, Jokowi akan buat aliansi ekonomi baru. Indonesia, China dan Arab makin mesra. This country of poets and artists has now become the country of startups too. Several Irish startups have become global players. From Stripe, the multi-billion euro payment processing platform, founded by two Limerick brothers. Komitmen kedua presiden sangatlah jelas untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Pada saat bertemu dengan para CEO, minat untuk melakukan perluasan dan investasi baru di Indonesia cukup besar. Halo sahabat Bagi-Bagi, untuk memanfaatkan kehancuran negara-negara Eropa, tiga negara besar ini lakukan manuver agar mendominasi kekuatan dunia. Negara besar ini lakukan kerjasama bilateral hingga perlawanan kepada negara Eropa. Tak lain adalah Indonesia, China dan Arab. Ketiga negara ini membuat kebijakan-kebijakan yang mengerikan. Bahkan sepertinya akan membuat aliansi baru di dunia ekonomi. Aliansi ini akan melawan hegemoni negara Eropa di kancah internasional. Hubungan ketiga negara ini semakin mesra, kerjasama bilateral terus digagas. Ini membuat negara Eropa was-was dengan pencapaian Jokowi. Pasalnya, di sini Indonesia yang paling diuntungkan. Indonesia didorong oleh kedua negara maju untuk segera menyusul menjadi negara superpower. Ternyata hancurnya negara barat menjadi awal kebangkitan bagi Indonesia. Memang terkadang, kehancuran seseorang akan menjadi rezeki bagi kita. Ini yang dialami Jokowi, sedang mendapatkan durian runtuh. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia, Arab Saudi dan China memamerkan hubungan yang semakin erat dengan serangkaian kesepakatan strategis. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat mempererat kerjasama bilateral dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU di bidang energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif, menyatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk kolaborasi kedua negara. Selain dengan Indonesia, Arab Saudi juga menekan kerjasama bilateral dengan China. Ini akan menjadi pergerakan kerjasama antara tiga negara, yang membuat negara Eropa ketar-ketir dan kelimpungan. Selain itu, sahabat Bagi-Bagi, tujuan dari MOU adalah untuk menetapkan kerangka umum kerjasama di bidang energi, yang berdasarkan kepada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling menghormati. Adapun bidang kerjasama yang disepakati dalam MOU antara lain, migas, ketenagalistrikan, energi terbarukan, efisiensi energi, dan hidrogen bersih. Selain itu juga terkait ekonomi karbon sirkuler atau CCE dan teknologinya, untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta transformasi digital, inovasi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan di bidang energi. Presiden Jokowi mendorong kerjasama dengan semua negara. Keterbukaan ekonomi Indonesia menjadi kuncinya, namun negara-negara harus memiliki ketergantungan dengan Indonesia. Ini menjadi desain fokus yang sedang dikerjakan Jokowi saat ini.
Sahabat bagi-bagi, untuk mengimplementasikan bidang-bidang kerjasama yang telah disepakati Presiden Jokowi, akan dilaksanakan kegiatan yang menguntungkan, diantaranya, pertukaran informasi dan pengalaman, pertukaran kunjungan antara pakar dan spesialis, menyelenggarakan konferensi dan seminar kerja, melakukan studi bersama, memperkuat kerjasama antar perusahaan energi. Ini menjadi awan cerah bagi Presiden Jokowi, karena akan menciptakan perputaran ekonomi yang sehat di Indonesia. Kedua negara ini terus mendukung Indonesia, agar menjadi negara besar. Sebagai tindak lanjut awal dari MOU ini, yaitu akan dibentuk tim kerja khusus, yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak, dengan jumlah anggota yang sama. Untuk berkonsultasi tentang prosedur dan langkah-langkah yang perlu diambil, untuk memperkuat, dan mengembangkan kerjasama di bawah MOU. Jokowi melakukan manuver ekonomi demi Indonesia agar terus maju. Sahabat bagi-bagi, selain Indonesia, China juga akan lakukan kerjasama bilateral dengan Arab. Ini menjadi perputaran yang sangat bagus, karena ketiga negara ini memiliki perputaran arah ekonomi yang cenderung sama. Perusahaan China dan Saudi juga menandatangani 34 kesepakatan untuk investasi dalam energi hijau, teknologi informasi, layanan komputasi awan, transportasi, konstruksi dan sektor lainnya. Belum ada angka pasti, tetapi sebelumnya mengatakan, kedua negara akan menyegel perjanjian awal senilai 30 miliar US dollar, atau setara dengan 470 triliun. Selain itu, dalam kunjungannya, Xi diterima dengan hangat oleh MBS. Xi menggembar-gemborkan kunjungannya ini, sebagai salah satu tahapan era baru dalam hubungan Arab dan China. Dan tentunya Indonesia juga bekerja sama dengan kedua negara ini. Sepertinya jika aliansi baru ekonomi dari tiga negara ini dibentuk, Indonesia akan cepat mendapatkan keuntungan besar, dan segera menjadi seperti China. Sahabat bagi-bagi, di saat ketiga negara ini berbahagia dengan hubungannya. Negara Barat, salah satunya Amerika Serikat, justru murung melihat kemesraan ketiga negara ini. Diketahui, hubungan Biden dan MBS telah tegang oleh kebijakan energi Saudi dan kasus Jamal Khashoggi tahun 2018. Amerika mengatakan, pada hari Rabu bahwa perjalanan Xi adalah contoh upaya China untuk memberikan pengaruh di seluruh dunia. Ini, menurut Washington, tidak akan mengubah kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah. Betapa serakahnya negara Barat, tak ingin ada negara lain menguasai ekonominya. Sahabat bagi-bagi, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi juga sudah diperjelas dengan pertemuan-pertemuan besar. Di antaranya, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, dan jajarannya bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank, atau ISDB, Muhammad Sulaiman Al-Jaser di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Al-Jaser turut menyampaikan apresiasi atas kesuksesan Indonesia menggelar KTT G20 di Bali. Said mengatakan, ISDB dan pemerintah Indonesia telah terjalin komitmen kerjasama yang kuat. Bagi ISDB, kata Said, Indonesia adalah partner yang sangat penting dan signifikan. Sementara itu, Presiden Al-Jaser menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu pendiri ISDB. Menurutnya, banyak peran Indonesia dalam membantu ISDB sejak awal berdiri untuk menjadi institusi pembangunan multilateral yang dikenal dan dihormati. Tak hanya itu, Al-Jaser turut menyinggung terkait KTT G20 di Bali. Dia menyebut, event internasional yang dihadiri para pemimpin negara G20 itu berlangsung sukses. Menurut Al-Jaser, seluruh ISDB Group turut bangga atas keberhasilan G20 Bali yang bersejarah. Dia mengaku, telah mengunjungi Indonesia 3 kali dalam waktu 8 bulan terakhir. Setiap kunjungan, Al-Jaser selalu berharap bisa kembali mengunjungi negara Indonesia yang indah. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga aliansi ekonomi ini akan segera terbentuk? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seluruhnya, merdeka. Merdeka. Guys, kalau kita tengok dikatakan Indonesia akan menubuhkan aliansi ataupun grup baru. Pandangan aku, kita semua tahu Indonesia ni merupakan salah sebuah negara yang non-blok. Jadi mustahil lah Indonesia akan menubuhkan aliansi ataupun akan menubuhkan kumpulan ataupun akan menubuhkan grup di ASEAN ini maupun Eropah. Kita faham bahawa Indonesia ini menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan semua negara di dunia. Dan kalau kita tengok sebenarnya hubungan di antara China bersama dengan Arab dikatakan
mesra sejak akhir-akhir ini. Kita faham bahawa banyak sekali jalinan kerjasama dalam pelbagai aspek di antara China dan juga Arab. Dan begitulah sebaliknya hubungan China dan juga Arab. Hubungan yang begitu mesra dalam pelbagai aspek ekonomi, perniagaan, pertahanan dan ada lagi beberapa aspek yang lain. Dan kalau kita tengok sebenarnya pihak China sendiri, pihak daripada Arab sendiri banyak ke Indonesia untuk menjalinkan kerjasama dan banyak sekali kalau kita tengok daripada China menubuhkan fabrik-fabriknya di Indonesia. Begitu sebaliknya dengan Arab. Arab dikatakan akan membuat jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia, akan membangunkan ibu kota di Indonesia yang terbaru, guys. Jadi tidak mustahillah hubungan dikatakan begitu mesra di antara ketiga-tiga negara ini. Dan kalau kita tengok ketiga-tiga negara ini, walaupun ada perselisihan faham yang kecil-kecil, dia dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Itu sebenarnya yang kita mau, guys. Jadi apa-apa pun kita mengharapkan hubungan di antara Indonesia, China dan juga Arab semakin baik dan dapat mengeratkan hubungan dalam pelbagai aspek ini diteruskan sampai bila-bila. Dan kalau kita tengok harap ketiga-tiga negara dan banyak lagi negara di luar daripada sana, apabila Indonesia mengalami masalah, negara-negara itu dapat membantu Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.